Oke, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Talkshow Katalog Pro yang kita lakukan di setiap hari Rabu, yaitu Product of the Week. Dan hari ini, seperti yang terlihat di layar monitor Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita kehadiran Mortar Utama yang nanti akan membahas salah satu produknya, yaitu Self-Leveling Solution. Gitu. Jadi, apa sih yang bisa dijadikan solusi untuk pekerjaan lantai ini? Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi juga untuk pekerjaan atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week, saya tidak sendiri. Dan hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Mbak Safi, tapi nama panjangnya ini adalah Mbak Putu Safitri Darmajoy. Beliau adalah arsitek dan studio head dari Balai Desain Bali. Selamat siang, Mbak Safi. Halo, selamat siang Mas Bayu. Thank you udah Oke, ngundang saya lagi. sama-sama, terima kasih selalu bisa membantu Katalog Pro. Baik, dan juga tidak lengkap kalau dari Mortar utamanya tidak ada perwakilan, dan hari ini kita juga kehadiran Mbak Senorita Ernanto. Beliau adalah produk spesialis Mortar Utama yang akan memberikan paparannya mengenai salah satu produknya dari MU nih, yaitu adalah Self Leveling Solution. Selamat siang, Mbak Senorita. Halo, selamat siang Mas Bayu. Terima Oke. kasih undangannya untuk Mortar Utama. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Senorita ini nanti bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang hadir nih, Mbak. Nah, oke. Baik, mungkin untuk Amin. mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan Mbak Senorita untuk bisa share tentang pembahasan hari ini mengenai self leveling solution dari Mortar Utama. Oke, ya, thank you Mas Bayu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin perkenalan sedikit, saya Senorita Ernanto dari Mortar Utama. Jadi saya in charge untuk produk spesialis, terutama dari tipe produk flooring. Nah, yang saat ini kita akan bahas itu adalah terkait self-leveling. Nah, jadi sebenarnya saya di sini nggak sendiri, saya ditemenin oleh rekan saya juga, ada Pak Yosef Mataru sebagai technical specialist dari produknya juga. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait yang sangat teknikal dari sisi produknya, nanti kita akan bahas juga, diskusi juga dengan Pak Yosef sebagai spesialisnya kita juga di sini. Gitu. Mungkin saya mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang self leveling. Jadi self leveling di sini adalah kita Mortar Utama mengeluarkan varian beberapa solusi yang kita sebutnya dengan self leveling. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait dari sebenarnya Mortar Utama itu apa dan Sanggobang itu sendiri apa. Jadi Mortar Utama ini adalah salah satu brand itu yang dimiliki oleh grup Sanggobang, di mana Sanggobang ini adalah sebuah grup dari Prancis yang telah berdiri sekitar 360 tahun. Jadi Sanggobang ini dimulai dengan produksi kaca. Jadi dimulainya memang dengan material konstruksi juga, tapi kita awalnya memulainya dengan kaca yang sampai saat ini setelah 360 tahun kita melebarkan portofolio kita hampir di keseluruhan solusi bangunan Bapak Ibu gitu. Jadi dari awal below ground bangunan sampai ke arah rooftopnya bangunan, semuanya ada di Sanggobang solusinya. Gitu. Nah, purpose-nya Sanggobang itu adalah making the world a better home. Jadi memang kita punya purpose bahwa dalam di 2030 kita akan menjadi net zero carbon perusahaan yang menghasilkan light and sustainable constructions, sehingga membuat bumi yang kita tinggalin itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, sebenarnya Sanggobang sendiri, terutama di Sanggobang Indonesia, jadi kita punya beberapa brand yang sebenarnya punya spesialisasi berbeda-beda dari tiap brandnya. Jadi yang pertama itu adalah Mortar Utama yang spesialisasinya ada di mortar. Kemudian kita juga punya brand yang kita sebut dengan Weber, di mana spesialisasi Weber ini adalah high performance flooring. Jadi biasanya resin flooring itu kita nyebut brandnya itu adalah brand Weber. Kemudian kita juga punya Isover. Isover ini adalah brand yang berfokus pada insulation untuk konstruksi untuk bangunan di level konstruksi gitu. Kemudian ada Ecofon. Ecofon ini adalah acoustic ceiling dan kita juga ada ProX. ProX ini adalah cementitious waterproofing dan sealant. Kemudian kita juga punya G-Proc. G-Proc ini adalah plasterboard. Kemudian kita punya Artforce. Artforce ini adalah technical textile dan fiber base.
Ini biasanya fungsinya untuk mesh, biasanya untuk perkuatan jalan, kemudian perkuatan dari sisi konstruksi infrastruktur. Kemudian kita juga punya Fosroc. Fosroc ini spesialisasinya ada di construction material, terutama di waterproofing, grouting, anchor, sealant, dan floor coating juga. Kemudian kita juga punya GCP. GCP itu punya spesialisasi di specialty construction chemical. Dan yang terakhir kita punya Saint-Gobain Glass. Jadi Saint-Gobain Glass ini adalah berfokus kepada high performance glass yang disebut oleh Saint-Gobain Glass. Jadi sebenarnya Saint-Gobain Indonesia punya lengkap sekali solusi untuk konstruksi Bapak Ibu semuanya. Banyak ya perusahaan Saint-Gobainnya ya Mbak ya? Betul, jadi memang menghadirkan one stop solution terutama untuk ya one stop solution, benar. Dan familiar semua ya brandnya ya Mas Bayu ya? Iya betul, jadi Familiar pilihannya jadi lebih banyak, variatif gitu ya. Jadi kita bisa memenuhi kita butuhnya apa gitu ya Mbak Senor. Misalnya MU dengan spesialisasi mortar base-nya gitu, tapi dengan adanya brand-brand yang sudah bergabung dengan Saint-Gobain Indonesia, akhirnya banyak pilihan yang bisa dipenuhi gitu ya Mbak Senorita ya. Betul, Iya, harapannya benar. jadi jawaban lah untuk semua pertanyaan dari teman-teman di bidang konstruksi. Oke, amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang satu-satu nih ya, Mbak Iya, boleh Mas. Iya, boleh. Satu. Oke, baik, silakan kita lanjutkan Mbak Senorita. Oke, nah brandnya udah, kemudian yang dihadirkan udah, tapi footprintnya di Indonesia seperti apa nih Saint-Gobain? Jadi kita tuh hampir mensuplai kurang lebih di 10.000 project. Ini kita compile mungkin kurang lebih udah dari sampai 2025 terakhir kemarin. Jadi ada kita hadir di District 8, kemudian 57 Promenade, kemudian ada Signature Tower, ada juga di sini Squeeze Tower, ada Nava Park BSD, ada St. Regis. Jadi secara project sendiri kita juga project type-nya cukup macam-macam. Jadi dari high-rise building sampai ke residentials juga Saint-Gobain itu bisa supply. Itu kurang lebih sedikit tentang Saint-Gobain dan mortar utama. Jadi mungkin kita masuk ke intinya nih dari sesi hari ini. Oke, jadi yang pertama mungkin kalau misalnya kita ngomongin self-leveling, kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya underlayment di bawah gitu. Tapi hubungan di bawah ini ke finishing di atas itu seperti apa sih? Jadi apa hal-hal yang bisa terlihat dari self-leveling yang bisa disupport oleh self-leveling dari sisi yang terlihat gitu. Jadi yang pertama adalah self-leveling ini paling berhubungan dengan finishing floor. Finishing floor yang dimaksud ini adalah seperti resilient floor, di mana bisa aja engineered wood, kemudian parket, kemudian vinyl baik, kemudian ada SPC juga, vinyl yang bisa baik vinyl plank maupun vinyl roll. Itu biasanya produk-produk yang membutuhkan self-leveling untuk di bawahnya gitu. Nah, apa sih hubungannya? Jadi yang pertama adalah sering sekali ini kejadian di finishing tersebut. Jadi yang pertama ada high moisture. High moisture di sini biasanya finishing di atasnya itu akan terlihat lembab. Kelembapannya itu akan naik dikarenakan sebenarnya substrat di bawahnya. Jadi bukan karena finishingnya kurang baik, tapi biasanya karena substrat di bawahnya ada permasalahan nih. Gitu. Kemudian permasalahan yang kedua adalah biasanya curl up finishing. Jadi biasanya kayak finishing terutama plank yang punya interlock itu bisa aja interlocknya nggak saling ketemu. Nah, lagi-lagi biasanya permasalahannya ada di substratnya. Kemudian yang terakhir dan paling sering terjadi itu adalah finishingnya uneven. Jadi gelombang, terutama itu paling sering terjadi finishing di vinyl roll, itu paling terlihat karena vinyl roll itu sendiri punya ketebalan yang cukup tipis. Jadi apapun bentuk substrat di bawahnya itu akan ke-reflect ke finishing di atasnya. Jadi di sini yang disebut dengan pilihan substrat ini menentukan hasil finishing di atasnya. Jadi bisa dibilang finishing, good finishing itu nggak hanya dimulai dari final layer-nya, jadi finishingnya bagus, pilihannya udah oke, kemudian dari sisi teksturnya udah dipilih dengan baik juga dari desainernya, tapi ternyata kalau misalnya nggak dipilih substrat yang tepat juga, finishingnya juga bisa amburadul. Okay. Disinilah sampling muncul. Mbak Senorita, saya langsung mau ada pertanyaan nih, mungkin nanti Mbak Safi juga akan menambahkan. Kalau kita ngomongin self-leveling untuk area lantai itu kan banyak juga mungkin isu-isu mengenai kayak lantainya konkretnya kurang bagus, jadi ada retak-retak. Tadi juga sempat Mbak Senorita singgung
ada kelembapan yang terjadi gitu ya. Nah, pertimbangan beberapa orang itu kan untuk akhirnya meleveling dari area lantainya itu tuh bisa jadi solusi untuk hal-hal itu ya. Nah, dari masukan Mbak Senorita sendiri untuk pengaplikasiannya, banyak orang yang pengennya tuh dapat material yang sudah jadi obat dewa gitu ya, aplikasi. Betul. Terus nggak perlu lagi diberesin dulu bagian raw material dasarnya gitu. Iya. Retak-retak timpa ini beres. Ada lembab atau lumut atau misalnya jamur, tinggal ditimpa ini beres gitu. Biasanya pengaplikasian dan sarannya itu seperti apa sih, Mbak Senorita? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ini tuh berarti sebelum finishing gitu ya, Mas Bayu. Ya, Jadi kalau bisa hal-hal ini tuh nggak kejadian gitu ketika betul. selesainya project gitu ya, Mas. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi flooring sendiri, pemilihan material di flooring itu cukup krusial. Jadi dari awal konstruksi dimulai, ketika pengecoran dimulai itu sangat krusial, di mana ini akan nge-reflect ke finishing di atasnya. Jadi biasanya tuh hal-hal yang terkait dari si finishing di atasnya pasti akan moisture content daripada si flooringnya seperti apa. Biasanya kalau misalnya paling mudah umur betonnya udah berapa hari nih, jadi moisture-nya masih ada atau kelembapan si dalam betonnya itu masih harus dikeringin dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi levelnya. Level ini tuh yang biasanya menjadi spesifikasi juga ketika pemasangan si finishing layer di atasnya. Biasanya kalau seperti engineer wood itu setahu saya itu dia punya spesifikasi tertentu untuk level substratnya. Jadi substratnya harus rata nih sebelum kita masang si finishingnya, biar ketika finishingnya dipasang, finishingnya nggak akan bermasalah. Jadi join ke joinnya ketemu, kemudian nggak akan ada potensi untuk curl up ataupun uneven ini. Tuh. Oke. Ya, artinya ini ya Mbak Senor ya, dari segi pengerjaan konstruksinya di awal sampai proses finishingnya itu harus semuanya sesuai prosedur ya. Tidak ada yang Betul. bisa didului, tidak ada yang bisa dipercepat. Ya kadang-kadang kita tahu ya di proyek, ya mungkin ada yang kejar tayang dan sebagainya gitu. Mungkin betonnya belum matang gitu ya istilahnya ya, belum benar-benar udah kering gitu. Kemudian ditambahin substrat itu juga berarti mempengaruhi substratnya juga ya. Betul, nanti itu akan mempengaruhi dari sisi finishing layer-nya sih, Mbak. Jadi keadaan substrat di bawah itu mau nggak mau, walaupun awal-awal bakal tutup juga sama finishing, tapi nanti setelah makin lama bakal kelihatan juga akhirnya. Itulah yang kenapa kalau misalnya finishingnya udah dipilih dengan yang baik, tapi ternyata substratnya kurang diperhatikan juga, bisa aja finishingnya juga jadinya akan amburadul juga ke depannya. Mungkin tambahan satu lagi Mbak Senor. Kalau betonnya yang sudah existing Mbak, gitu. Biasanya kan ya karena beton existing itu pasti punya banyak masalah gitu ya. Misalnya ada retak rambutnya, berjamur gitu. Mungkin ya tadi saya sampaikan kalau misalnya mungkin orang harapannya produk ini tuh jadi obatnya gitu. Tanpa mereka harus melakukan step-step perbaikan di area beton dasarnya dulu. Masih direkomendasikan nggak Mbak? Atau memang tetap harus akhirnya kita benerin dulu nih dasarnya gitu? Atau bisa langsung aplikasiin Mbak? Jadi sebenarnya ini ada sejarahnya juga sih kenapa self-leveling akhirnya muncul gitu. Biasanya kalau misalnya self-leveling ini tuh muncul karena memang kita paham bahwa kondisi dan dinamika project juga sendiri itu kita nggak bisa ekspektasi lah apa yang terjadi di project juga tiba-tiba. Nggak bisa diprediksi gitu ya Mbak? Nah, idealnya sih sebenarnya adalah ketika kita membangun sebuah konstruksi, flooringnya itu adalah keinginannya bakal rata dalam sekali cor gitu. Tapi ternyata sulit sekali kejadian biasanya. Disinilah akhirnya self-leveling itu muncul, di mana self-leveling itu menjadi penengah dan solusi dengan dari sisi ketika si betonnya tidak bisa dibuat rata sempurna, maka self-leveling mengisi untuk dari sisi kerataannya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin betonnya sendiri ternyata ada retak, kemudian ada visual yang perlu diperbaikin lah gitu ya, Mas. Dan kalau dari sisi retak pasti kita juga tetap harus perbaikin gitu. Jadi kalau misalnya di mortar utama sendiri itu kita punya solusi yang
fungsinya adalah memperbaiki retakan gitu. Jadi kita sebutnya dengan MU830. Jadi biasanya kalau misalnya retakannya itu udah lebih dari 2 mili, kita akan masuk ke solusi patching dengan si 830 dulu, baru nanti setelah si retakannya selesai diperbaikin, baru kita masuk ke solusi self-leveling. Mungkin nanti ada penjelasannya sih di bawah. Oke. Baik, jadi jangan langsung main leveling aja ya, Mbak Senor. Benerin dulu ya betonnya, baru aplikasiin untuk self leveling mortar utama ini gitu ya. Karena nanti akan percuma juga ya, Mbak Senor ya. Iya, mungkin terutama terkait dari konsumsi si self levelingnya juga sih, Mas. Jadi bisa aja dia naik karena betul. mengisinya ke arah yang crack, bukan membantu level keseluruhan. Oke. Iya, kembali ke strukturnya lagi harus diperbaiki dari awal ya berarti. Betul. Oke, baik. Kita lanjutkan, silakan Mbak Senor. Oke, ini coba aku lanjutin ya, Mas. Jadi dari sisi mortar utama tuh percaya bahwa good finishing itu nggak hanya dimulai dari final layer-nya di finishing terakhir gitu, tapi tetap harus diperhatikan substrat di bawahnya yang bisa bekerja sama dengan baik sih dengan finishingnya sehingga menghasilkan sistem flooring yang komprehensif dan baik. Nah, mungkin biar kebayang nih konsepnya sebenarnya self leveling itu ada di mana sih dari sisi konstruksi itu dia sifatnya dia mengisinya di sisi mana gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat diagram ini, jadi pertama biasanya tuh kalau misalnya di konstruksi pasti ada substratnya. Jadi ada lantai dasar beton. Lantai dasar beton inilah yang biasanya finishnya itu nggak akan serata yang kita ekspektasikan gitu karena mungkin biasanya requirement dari kontraktor juga lantai dasar beton itu kalau misalnya dia mau rata berarti ada treatment yang harus dilakukan bisa dengan trowelling dan yang lain. Nah tapi trowelling sendiri itu kadang-kadang dibutuhkan timeline yang tight juga, jadi ketika si betonnya selesai itu juga harus buru-buru di trowelling supaya si lantainya itu rata gitu. Nah tapi dengan dinamika project yang ada flatness dari si lantai ini juga tetap harus dijaga, tapi di satu sisi ada udah terlanjur nih si substratnya tidak rata duluan. Nah, inilah fungsi self levelingnya. Jadi dia membantu untuk meratakan dari sisi substrat yang sudah terbentuk duluan. Gitu. Setelah self leveling di aplikasikan, barulah masuk ke pilihan resilient floor yang digunakan oleh Bapak Ibu di projectnya gitu. Resilient floor-nya bisa apa aja, bisa engineered wood, bisa juga kemudian SPC, bisa juga dengan vinyl gitu. Jadi intinya self leveling ini memberikan level kerataan yang hampir sempurna di substrat existing Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga akhirnya si permasalahan tadi yang di awal yang kita sebutkan itu nggak muncul. Jadi high moisture-nya, kemudian curl up finishing ini sangat minimal untuk kejadian, dan finishing uneven ini apalagi itu nggak akan kejadian di finishingnya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebenarnya tuh maaf saya mau nanya. Sorry saya mau nanya. Soal yang high moisture itu kan sebenarnya biasanya kalau di lapangan seandainya ketika sudah pemasangan lantai kemudian ternyata setelah pemakaian jangka panjang muncul air dari lantai itu lebih kepada kadar air tanahnya yang terlalu tinggi di lapangan atau misalnya memang dari betonnya sendiri ada cracknya atau gimana biasanya, atau untuk solusinya gimana, apakah cukup self leveling aja bisa dicegah atau kita harus waterproofing lagi misalnya atau kita harus perbaiki dulu dari substratnya gitu? Oh oke. Iya benar pertanyaannya. Thank you Mbak Safi. Jadi sebenarnya kalau misalnya high moisture yang kita sebutkan di sini adalah sebenarnya lebih ke arah umur betonnya. Jadi kan beton ini misalnya kita sebut dengan dalam jangka 28 hari beton akan masih terus terjadi penguapan. Jadi penguapan dari sisi air, kandungan air yang ada dalam betonnya gitu. Nah, kandungan air yang dalam beton inilah yang sebenarnya yang menyebabkan ketika si beton itu belum nyampe umurnya, tetapi di satu sisi finishing juga harus langsung dilakukan. Kadang-kadang finishing ini yang memerangkap kelembapan daripada si betonnya sehingga akhirnya muncul nih lembab-lembab dari si betonnya. Nah, namun kalau kita ngomongin air, memang air ini kan ada dua sumbernya, berarti ada dari si betonnya sendiri ketika
ketika umur betonnya belum sampai, ada juga yang kemungkinan bisa aja dari air tanahnya gitu. Nah itu sebenarnya yang harus dicari tahu dulu dari sisi problemnya. Apakah ini problemnya ada di air tanahnya yang naik ke arah betonnya? Ketika itu yang terjadi, maka solusinya nggak hanya self-leveling, tapi harus di waterproofing juga gitu. Tapi karena memang, tapi ketika munculnya adalah karena si moisture si betonnya yang belum selesai untuk menguap, maka self-leveling sebenarnya untuk menjadi solusi di sana gitu. Mungkin dari Pak Yosep ada tambahan, Pak? Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, Pak Bayu, Bu Safi, dan Mbak Senor ya. Jadi betul tema kita hari ini adalah tentang self leveling. Adapun kalau misalnya ada problem-problem substrat ya, yang mungkin ada air naik dan sebagainya, itu biasanya kita selesaikan dengan waterproofing Bu ya. Jadi kalau misalnya dari dalam tanah, itu biasanya kita pakai waterproofing yang melawan negatif water pressure ya. Harus dipisahkan antara yang positif water pressure itu gambarannya kalau kita dalam kamar mandi atau dalam kolam renang, gimana caranya supaya air nggak keluar dari ruangan tersebut. Itu positif water pressure ya. Tapi kalau airnya dari luar dan kita halangin untuk masuk ruangan, kita pakai yang negatif water pressure ya. Tapi mungkin kalau kasus itu next kalau diundang lagi oleh Pak Bayu kita akan jabarkan ya Pak Bayu ya. Gitu. Nah, khusus untuk yang disampaikan oleh Bu Senor tadi yang hubungannya dengan moisture ya, sebetulnya ini yang nggak ada hubungannya dengan air yang masuk, tetapi sebetulnya air yang muncul dari substrat sebelumnya, dalam hal ini beton ya. Betul kata Bu Senor tadi, sometimes ya kadang-kadang beton belum terlalu kering ya, sudah diaplikasi lagi tuh ya. Biasanya kalau 28 hari itu tingkat kekeringan dalam kondisi normal ya, itu dia sebetulnya MC-nya itu masih sekitar 5% ya, cukup bagus untuk aplikasi-aplikasi coating. Nah, di sini di dalam paket produk self leveling ini sebetulnya kita ada dua produk ya. Yang pertama L410 ya, yaitu liquid. Nah, itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Untuk mengunci supaya tidak ada lagi gas maupun kelembapan yang naik dari substrat. Satu. Yang kedua fungsinya adalah ya sedikit dia ada adesinya, ada lemnya di situ untuk menambah adesi dari cairan self leveling nanti ketika sudah diaplikasikan ya. Jadi kita ada dua di situ Bu produknya ya, ada L-nya ya. Satu fungsinya untuk mengunci supaya tidak ada lagi uap yang lolos naik. Karena uap yang lolos naik ini itu bahayanya dua. Ya, ketika kita sedang mengaplikasi produk self levelingnya itu masih basah, masih dalam bentuk selari, kita aplikasi, gasnya naik, itu bisa membentuk bubble nanti, kayak blister, gitu, ya. Nah tentu saja itu secara teknis maupun secara visual nggak bagus, ya. Nah fungsi yang kedua karena dia punya adesi, dia membantu kerekatan dari self levelingnya ke substratnya, gitu, ya. Ini baru terasa kita bisa nguji tuh kalau ada aplikasi tanpa liquid dan yang satunya dengan liquid. Mana yang kira-kira lebih cepat copot, gitu ya. Nah disitulah fungsinya dari liquid tersebut ya. Jadi yang satu mengunci supaya tidak ada uap yang naik atau gas. Yang kedua menambah adesi dari self levelingnya nanti. Kira-kira begitu Bu Safi dan teman-teman semua. Berarti untuk high moisture yang dimaksud itu adalah pengaplikasian langkai ketika baru selesai masa pengeringannya beton ya Pak ya? Iya betul. Bukan betul. Untuk beton yang mungkin misalnya untuk renovasi misalnya atau beton yang sudah lama gitu misalnya, bukan beton yang seperti itu berarti ya? Iya, tetap kita butuhkan Bu ya, makanya ketika kita mau mengaplikasikan ya betul-betul yang namanya persiapan substrat itu harus total gitu ya, jangan sampai kita beranggapan ya atau punya pemikiran bahwasanya ini produk super banget gitu ya, nggak ada produk super gitu ya. Jadi substrat harus tetap kita persiapkan ya, debu, organik, moisture itu harus kita minimalkan betul ya. Nah setelah kita minimalkan itu baru kita bisa mengerjakan pekerjaan ini ya, gitu. Kira-kira begitu Bu. Oke, I see. Thank you. Ya, terima kasih Pak Yosep. Sama-sama Bu Safi. Baik, mungkin sedikit saya menambahkan pertanyaan Mbak Safi. Tadi Mbak Senor sempat sampaikan bahwa
self leveling ini kan juga bermanfaat untuk pengaplikasian finishing di atasnya gitu ya Mbak Senor. Dan tadi Betul. sempat disampaikan finishing lantai itu kan sekarang macam-macam nih. Gitu. Tadi yang baru disebutkan SPC yang semacamnya gitu ya, atau WPC atau misalnya yang berbahan dasar kayu. Tapi apakah ini cukup kuat untuk bisa kalau bisa di atasnya finishingnya itu yang tipikalnya keramik gitu? Karena sekarang kan sudah cukup banyak yang apalagi produsen-produsen keramik itu mereka mengeluarkan yang seri-seri yang slab-slab gede misalnya, terus Slab. juga di desainnya tuh cukup unik gitu ya misalnya dari desainernya. Nah ini self leveling MU ini bisa membantu, bisa menahan ketahanan dari itu juga nggak sih Mbak Senor, Pak Yosef? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya si self leveling sendiri itu punya compressive strength, Mas Bayu dan Mbak Safi gitu. Biasanya compressive strength inilah yang asosiasinya kekuatan dari sebuah lantai gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah self leveling ini bisa diaplikasikan sebelum keramik? Bisa. Karena compressive strength itu kita punya self levelingnya. Jadi ada yang 15 MPa, kemudian ada yang 25 MPa gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan requirement dari si big slab-nya. Dia butuh substrat dengan compressive strength berapa. Nanti baru pencocokannya menyesuaikan dengan spesifikasi dari big slab-nya sendiri. Gitu. Itu perkat, misalnya kita ngomongin kalau WPC atau yang sejenisnya atau berbahan kayu itu kan itu perkatnya kita tahu ya Mbak Safi itu kan hanya sebatas lem gitu ya istilahnya gitu. Nah kalau udah kita ngomongin keramik atau yang big slab itu kan perkatnya biasanya saya yakin Emi juga punya tuh gitu. Nah itu harus satu solusi atau misalnya ketahanannya itu sudah termasuk untuk ketahanan untuk adhesif perekat dari keramiknya itu juga untuk self leveling ini Mbak Senor atau Pak Yosef? Ini lebih ke arah pertanyaannya mungkin apakah butuh tali adhesif juga ketika udah pakai self leveling? Tali adhesif tetap perlu Mas. Jadi sebenarnya self leveling ini fungsinya memang untuk memberikan flatness ke substratnya sehingga siap untuk diaplikasikan finishing di atasnya gitu. Jadi fungsinya untuk ratakan, tetapi untuk perekatnya tetap menggunakan. Ya, berarti maksud saya perekat adhesifnya. yang adhesifnya MU mungkin punya yang semen base misalnya, atau yang agak yang tadi saudara-saudara tadi kan cukup banyak tuh ya, ada yang chemical. Jadi untuk menahan itu self leveling MU ini cukup kuat ya Mbak untuk menahan adhesif perekat dari finishingnya nanti. Sangat Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin adhesifnya, maka adhesifnya itu sendiri itu lebih ke korelasinya ke adhesif dari si finishingnya sendiri ya, bener ya? Betul. Iya, betul. Oke, berarti cukup kuat untuk nahan adhesif dari finishingnya nanti gitu ya. Kalau saya mau nyambung pertanyaannya Mas Bayu soal adhesifnya itu, pernah nggak yang self leveling ini dipakai untuk proyek di mana permukaan lantainya itu permukaan yang kayak karpet olahraga, kayak di gor olahraga mungkin kayak pedal atau bulu tangkis atau tenis yang sejenisnya, itu pernah dipakai juga nggak sebelumnya? Memang sebenarnya kalau self leveling saat ini itu paling banyak project reference yang masuk di kita itu memang untuk lapangan pedal juga Mbak, gitu. Karena kan memang lapangan pedal itu kan finishingnya rumput roll gitu ya, carpet roll, rumput yang memang tuh dari sisi spesifikasi si finishingnya sendiri tuh butuh substrat yang level juga itu supaya nggak ke-reflect ke karpet tersebut ketika nanti finishingnya udah diaplikasikan. Kalau udah ngomongin area olahraga tuh butuh kerataan yang cukup sempurna ya. Benar banget. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi. Silakan Mbak Senor. Ini diskusinya jadi udah lebih dalam ya gitu Mas. Thank you loh. Udah dikorek dari awal udah kepo ya soalnya Mas Bayu ya. Betul. Karena benar-benar jadi solusi tuh untuk kerataan, karena banyak finishing yang butuh rataan lantai yang cukup baik gitu ya Mbak Safi. Betul. Oke, jadi kalau misal kita summary, problem-problem yang terjadi di substratnya sendiri itu apa sih? Jadi yang pertama pasti ada acian retak. Jadi kalau misalnya sebelum self leveling ada, itu biasanya untuk mengejar kerataan substratnya, di si substratnya itu biasanya si substratnya akan diaci. Jadi acian konvensional. Nah, acian konvensional itu pasti sangat beresiko untuk terjadinya retak.
karena dari sisi penguapan airnya juga nggak bisa dikontrol, sehingga shrinkage daripada si acian itu pasti akan sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, ini juga yang akan nanti mengganggu dari sisi pengaplikasian finishingnya juga. Kemudian yang kedua adalah acian bergelombang, karena dari sisi aplikasi acian ini cukup sulit, bukan sulit juga di aplikasi sih, maksudnya sangat konvensional lah di aplikasi, pakai Roscam, kemudian itu sangat bergantung ke skill daripada si aplikatornya sendiri. Jadi secara hasil pun akhirnya nggak bisa dikontrol gitu kerataannya. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah kelembapan tinggi. Jadi kalau tadi kita ngobrolin juga masalah umur juga, umur betonnya maupun umur aciannya, ini juga sangat terkait dengan moisture content yang ada di dalam si substrat tersebut. Jadi kalau misalnya memang moisture contentnya masih tinggi, kelembapan ini jadi sangat mungkin si substratnya itu masih mengeluarkan penguapan air tersebut. Nah, ketika penguapan air itu masih terjadi dan tapi di satu sisi finishing layer harus segera diaplikasikan, maka hal itulah yang menjadi sangat berpotensi menjadi masalah di kedepannya. Maaf, langsung saya potong. Tadi saya juga menarik tadi penjelasan Pak Yosef ya Pak. Tadi kalau misalnya masih ada moisture atau misalnya ada kemungkinan bercak-bercak air dari bawah keluar, itu kan butuh di waterproofing dulu itu Pak ya. Nah, itu setelah itu rekomendasinya kalau tetap mau kita leveling gitu untuk tetap rata, kita jaga kerataan lantainya, ini bisa langsung naik berarti Pak, leveling dari MU ini, dan itu tidak akan bermasalah atau seperti apa sih Pak? Iya, jadi gini Pak ya, jadi kalau kita bicara lantai 2 ke atas itu biasanya air yang dari dalam tanah itu sudah nggak ada ya. Beberapa lantai 1 juga kalau lahannya sudah cukup kering, kemudian kita bangun di atasnya tuh hampir nggak ada masalah air yang naik ya. Beda misalnya kita bangun di bekas cut and fill ya. Nah, itu kan biasanya memutuskan, biasanya ada jalur air dalam tanah yang kita putus. Atau yang ekstrim itu biasanya di dalam tanah. Artinya kita di basement begitu ya. Nah, itu biasanya yang ada problem tuh, ada air yang naik. Ya, tentu saja ini agak kompleks Pak sebetulnya kalau kita bahas di sini ya. Self leveling ini ya, itu paling bagus kita aplikasikan ya, itu di yang substratnya sudah maksimal di 5% Pak. MC-nya, ya moisture content-nya. Itu paling bagus, idealnya. Nah, bagaimana cara mencapai 5% itu kalau masih ada air dari dalam tanah? Ya, tentu saja itu tadi Pak, harus kita sediakan lapisan atau layer yang bisa melawan itu. Ya, biasanya kita pakai yang negatif water pressure. Ya, tetapi setelah negatif water pressure Pak, itu nggak otomatis langsung kita bisa pakai ini. Ya, self leveling. Masih ada lapisannya Pak itu ya. Masih ada beberapa lapisan, biasanya ada lapisan script dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu sudah agak sedikit kompleks Pak. Nanti kalau misalnya memang ada kasus kayak gitu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Tetapi di sini yang mungkin perlu kita garis bawahi adalah self leveling ini seperti disampaikan oleh Kak Senor tadi ya. Sebetulnya tujuannya adalah menyediakan substrat yang betul-betul even ya, flat, agar aplikasi-aplikasi spesial seperti karpet, vinil dan parkit itu bisa perform. Itu sebetulnya Pak, gitu ya. Jadi kalau di substrat itu masih ada problem-problem yang agak ekstrim, masih ada air yang naik dan sebagainya, tentu saja ini harus kita atasi dulu Pak. Gitu. Ya, kira-kira begitu Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Yosef. Sama-sama. Kita kembali ke maaf Pak Yosef, Mbak Senor. Saya mau melanjutkan pertanyaannya Mas Bayu. Tadi kan Mas Bayu ngomongin soal moisture-nya ya. Soal bagaimana aplikasinya self leveling ini pada betonnya dengan kondisi moisture-nya. Saya mau nanya kalau misalnya kita mengerjakan self leveling ini untuk proyek renovasi. Jadi misalnya kita punya lantai yang sudah dipasang, kemudian sama si owner ingin ngebongkar lantainya, tapi hanya mengganti finishing aja. Nah, itu apa bisa diaplikasikan juga si self leveling ini? Biasanya kita assess juga ya Pak Yosef untuk dari sisi substrat, misalnya betonnya. Betul Bu ya, jadi ketika kita menghadapi proyek yang sifatnya renovasi begitu ya, renovasi ini rata-rata kan biasanya pada bangunan yang sudah berusia ya, kemudian biasanya material-material katakanlah 30 tahun, 40 tahun yang lalu, apalagi yang lebih lama lagi dari itu performanya sudah semakin menurun ya. Nah, itu bagaimana ketika itu yang kita hadapi renovasi. Nah, tentu saja sekali lagi kita kembali ke bagaimana mempersiapkan substrat yang seideal mungkin. Yang ideal itu seperti apa? Nomor 1 yaitu tadi kita buka
lapisan-lapisan yang tidak kuat ya, biasanya ada bekas mortar ya yang sudah lama banget ya, tidak kuat lagi, terus kita angkat ya, kita take out gitu. Kemudian kita manage permukaannya supaya rata lagi. Nah, biasanya juga ada sisa-sisa organik tuh ya, kadang-kadang lumut ya, atau lapisan jamur tertentu. Iya. Atau kadang-kadang ya yang tidak kalah sering itu adalah lapisan efflorescence, yaitu apa namanya, sisa-sisa alkali ya, itu nongol di situ tuh. Nah, itu semua harus kita take out, Bu. Kenapa? Itu semua tidak produktif atau kontraproduktif ketika ketemu dengan lapisan cementitious gitu ya. Maka itu harus kita angkat semua, kita bersihkan semua ya. Karena itu tadi, ini kan material yang numpang di atas substrat. Kalau substrat awalnya itu sudah problem, sehebat apapun barang yang datang ini, itu pasti akan mengalami fail nantinya. Ya, makanya perlu sekali ketika kita menghadapi proyek renovasi itu evaluasi total dulu. Apa yang harus kita angkat sampai lapisan apa? Tentu saja sampai lapisan yang masih kokoh. Nah, biasanya lapisan masih kokoh itu biasanya di beton. Gitu. Jadi angkat aja semua ya. Jangan ragu-ragu, angkat bersih sedebu-debunya ya. Nah, membersihkan debu ini kadang-kadang yang saya sering ketemu itu kadang-kadang bersihkannya pakai air. Padahal sebetulnya yang lebih direkomendasikan adalah pakai vakum. Ya, vakumnya Iya. kalau pakai air, debunya makin masuk. Ya, Gitu. iya masuk lagi. Ya, Ya, benar-benar. jadi kita sarankan pakai vakum ya. Jadi vakum itu akan mengisap sampai benda-benda yang seperti pasir pun bisa keangkat itu. Kira-kira begitu, Bu Safi. Oke. Thank you. Thank you jawabannya Pak Yosef. Ya, Kita lanjutkan, Mbak Safi? Kita juga boleh. Kita Ya, juga silakan, sebenarnya Mbak Sena. lagi ada proyek renovasi nih Mbak Safi, kebetulan karena ngobrolnya renovasi, jadi emang kita juga punya lagi proyek yang berjalan juga ongoing yang menggunakan self leveling. Jadi memang yang dilakukan adalah benar kata Pak Yosef, kita harus assess dulu semua dari sisi lapisannya. Jadi kita buka biasanya finishing yang udah existing, kita buka terus habis itu kita cek di bawahnya. Jadi apabila ada substrat yang ibaratnya kayak lemah lah gitu ya Pak Yosef, bisa dikerok, maka itu juga harus diangkat sehingga ketemunya itu memang sama substrat yang kokoh. Nah, kenapa kita harus ketemu sama substrat yang kokoh? Agar sisa levelingnya juga sendiri itu duduk di lapisan yang kokoh. Jadi nggak akan ada potensi untuk sisa levelingnya juga copot. Karena kalau misalnya self levelingnya akan duduk di lapisan yang rapuh, maka ketika lapisan tersebut ke depannya copot, maka self levelingnya yang di atasnya juga akan copot juga. Gitu. Oke. Tapi untuk akses, maksudnya pengecekannya oleh MU itu juga bisa dilakukan ya? Maksudnya kan mungkin owner atau kita arsitek atau kontraktornya kan mungkin nggak terlalu memahami produknya sendiri ya, kebutuhannya seperti apa. benar. Jadi dari MU-nya juga bisa ngecek ke lapangan ya? Bisa Bu, bisa sekali. Ya, kebetulan Bu Safi ada di Bali, Bu ya. Betul, Bu ya? Iya, saya di Bali. Nah, jadi kalau misalnya membutuhkan tim, kebetulan di Bali kita ada tim juga, dan tim teknikal ada 2 orang di sana, Bu ya. Mudah-mudahan kalau Ibu ada proyek itu bisa dipanggil ya. Di Bali ada 2 orang. Kalau kurang nanti kita ambil dari Surabaya. Oke. Makasih. Siap. Oke. Makasih Pak Yosef, makasih Mbak Senor. Pak Yosef dan Mbak Senor ke Bali ya, Mbak Safi ya. Jadi nggak jadi ya, karena udah ada perwakilan di Bali ya. Boleh. Oke. Bisa. Baik, kita lanjutkan, Mbak Senor, silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari tadi nih kita ngomongin self leveling, produknya yang mana sih self leveling gitu ya. Terus habis itu nama produknya apa nih gitu. Tadi udah sempat di-spill juga ya sama Pak Yosef gitu. Jadi kita sebenarnya punya 2 tipe. Kita punya MU410, kemudian kita juga punya MU415. Jadi keunggulan produk ini apa terutama dibandingkan dari sisi konvensional? Yang pertama adalah mudah diaplikasikan, di mana kemudahan produk yang diaplikasikan itu ke-reflect juga untuk pekerjaan yang lebih cepat selesai. Karena seperti yang namanya, ini produk ini punya kemampuan untuk melevel sendiri. Jadi nanti ketika produknya dituang, dia langsung menyebar, dan ketika udah menyebar, kita tinggal bantu si produknya untuk di-spiral untuk mendapatkan kerataan yang sesuai dengan kebutuhan project-projectnya Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga tentu sesuai dengan namanya, ini punya kemampuan untuk memberikan kerataan yang sempurna bagi substratnya Bapak Ibu sendiri. Gitu, sehingga kerataan ini cocok digunakan untuk lapisan dasar sebelum pemasangan vinil, pemasangan karpet, pemasangan parket, maupun berbagai finishing lantai lainnya. Biasanya ini untuk resilient floor.
Nah, ini bentuk wujud dari si barangnya. Jadi ada MU410 Fast Setting Self Leveling Floor, kemudian ada MU415 Self Leveling Floor. Bedanya apa dari kedua produk ini dan yang mana cocok untuk yang project seperti apa? Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya si kedua produk ini itu paling cocok diaplikasikan dengan pairing produknya. Jadi kita sebut dengan MUL410. Tadi seperti udah di-spill juga nih sama Pak Yosef. Jadi MUL410 ini adalah berbentuk liquid yang biasanya kita aplikasikan sebelum pengaplikasian daripada si MU410 dan MU415 ini. Jadi biasanya setelah kita persiapan substratnya setelah di-assess, kemudian kita udah angkat juga semua debu dan kotoran dari si substratnya, maka ini harus diaplikasikan MUL410 untuk memastikan bahwa si pertama dari sisi pori-porinya udah ketutup semua nih, jadi nggak ada celah untuk udara yang keluar dan mengganggu performance daripada si MU410-nya, plus nanti dia akan menambahkan adhesi untuk si self levelingnya sendiri. Nah, kita coba bedah perbedaan si produk mortar utama self leveling ini dengan screed konvensional. Mungkin kita sebutnya acian konvensional ya. Jadi yang pertama adalah terkait kerataannya sendiri, karena memang ini yang coba dihadirkan oleh mortar utama, yaitu konsisten dan presisinya terkait daripada si kerataan produknya. Sementara kalau misalnya kita ngomongin acian konvensional, maka ini sangat-sangat tergantung di skill tukangnya gitu. Jadi dia seberapa teliti dia untuk ngeroskam si aciannya, dan seberapa teliti dia untuk ngecek keseluruhan dari kerataan si substratnya sendiri. Dimana sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin substrat dan acian, biasanya kan yang diaci juga gede ya luasannya gitu, dalam satu ruangan mungkin bisa aja satu ruangan tuh ukurannya 25 meter persegi gitu. Nah itu yang sebenarnya agak sulit dikontrol ketika pemilihan si produknya adalah menggunakan acian konvensional. Nah dari sisi kerataannya ini akan menghasilkan variasi hasil yang lebih terkontrol untuk dari sisi mortar utama, sementara untuk screed konvensional variasi hasilnya cukup tinggi karena tadi dia sangat-sangat manual untuk pengecekan si kerataan substratnya. Nah, secara spesifikasi, ketebalan dari si self-leveling mortar utama ini bisa dimulai dari 3-8 mili. Jadi, dia bisa memberikan kerataan dengan minimum thickness di 3-8 mili. Jadi sebenarnya cukup tipis dan bisa juga diaplikasikan untuk cukup tebal. Jadi sebenarnya kalau misalnya kebutuhannya ternyata yang dikejar untuk floor finish levelnya lebih tinggi lagi, maka ini sebenarnya bisa di multi-layer nanti. Kalau lebih dari kebutuhan yang lebih dari nanti secara dia bisa diaplikasikan secara multi-layer. Sementara kalau misalnya untuk screed konvensional sendiri dia punya keterbatasan, di mana keterbatasan itu ketebalannya variatif di 3-5 cm. Dan waktu kerja tentu karena ini punya fitur self-leveling, meratakan dirinya sendiri, maka lebih cepat dan efisien dari sisi pengerjaannya. Sementara untuk screed konvensional lebih lama karena dia manual. Kurang lebih itu ya, untuk mereka self-leveling ini ya Mbak Sanger, sorry saya potong. Iya, mereka betul. ketebalannya nggak setebal screed ya? Betul, tidak setebal screed karena memang fungsinya lebih ke arah membantu meratakan substrat yang tadi masih mungkin kerataannya flatness-nya belum tercapai gitu. Sehingga nggak terlalu mengganggu lah Mbak ya kalau misalnya dari FFL si konstruksinya gitu. Iya, terutama kalau misalnya kita pakai material lantai memang agak tebal ya. Jadi antara beton sama lantainya nggak terlalu tebal, jadi nggak terlalu makan ketinggian level di ruangan lah. Betul. Nah, ini kita coba lihat ya. Maksudnya tadi kan kita ngomongin kenapa sih screed konvensional ini lebih lama dari sisi pengerjaan gitu. Nah, ini saya coba ambil video juga dari internet. Sebenarnya screed acian konvensional itu diaplikasikan seperti apa sih? Dan kita perbandingkan dengan pengaplikasian dari sisi self levelingnya mortar utama gitu. Nah, ini nih metode untuk pengacian kalau kita pakai acian konvensional. Jadi memang ini sangat tergantung dari kerapihan si pekerjanya sendiri dan seberapa aware pekerjanya setelah dia mengerjakan seberapa lebar, dia akan aware kerataannya udah mencapai belum ya untuk dari sisi keseluruhan substrat gitu. Nah, ini sangat tergantung dari mata si tukangnya. Sementara kalau misalnya kita mengaplikasikan self levelingnya mortar utama, dari mulai dituang, si self leveling itu langsung menyebar. Jadi mengisi ke arah yang belum rata dan sisanya nanti kita tinggal melakukan spike roll.
Fungsinya biasanya untuk membantu kerataannya seragam, kemudian memecahkan bubble atau bola-bola udara yang terbentuk karena penuangan si self levelingnya. Nah ini Untuk mungkin aplikasi self leveling ini apakah harus sama tukang dari MU atau dilatih dulu, atau memang kita bisa mengajarkan ke tukang yang di lapangan? Oh oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mortar Utama sendiri itu memang punya beberapa rekanan aplikator yang memang sudah biasa menggunakan MU415. Tetapi kalau misalnya case-nya dari Bapak Ibu punya aplikator tersendiri atau tukang yang bisa mengerjakan self leveling sendiri, biasanya kita akan melakukan mockup terlebih dahulu di project-nya. Untuk sebenarnya mockup itu fungsinya selain daripada untuk ngasih gambaran sebenarnya si produknya itu akan seperti apa bentukannya. Yang kedua adalah sebenarnya untuk ngajarin juga Safi sebenarnya si produknya ini diaplikasikan seperti apa sih. Oke. Betul. Jadi pilihannya ada di pemilik project juga. Kalau misalnya memang membutuhkan rekomendasi aplikator dari sisi Portal Utama, kita punya beberapa rekomendasinya. Tapi kalau ternyata memang punya aplikator sendiri yang memungkinkan untuk mengaplikasikan MU415, kita juga bisa melakukan training ke aplikatornya. Oke. Jadi aman Mbak Safi, karena memang biasanya kalau di project itu kan owner itu kadang-kadang suka punya preference tukang masing-masing ya, Mbak Safi ya, gitu. Jadi bisa undang nanti tim technical atau tim dari MU gitu ya untuk bisa training tukang-tukang yang di project gitu ya, Mbak Safi ya. Ya sangat membantu sih itu Mas Bayu. Ya kan kadang nggak semua tukang ngerti ya sama produk-produk yang mungkin mereka nggak familiar gitu. Takutnya produknya udah bagus tapi masangnya salah kan sama aja ya hasilnya ya. Gitu. Betul. Oke. Baik. Mungkin kita putar dulu videonya dari Mbak Senor. Setelah itu saya ada beberapa pertanyaan nih. Silakan Mbak Senor. Oke, boleh. Ini mungkin lebih ke arah full aplikasi MU. Di sini MU415 sebenarnya aplikasinya seperti apa sih dan apa yang harus kita lakukan. Tadi kan kita ngomongin assess substrat juga ya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh aplikator sebelum pengaplikasian dari MU415. Bersihkan area substrat dari debu dan kotoran, basahi substrat dengan air, aplikasikan MU L410 primer menggunakan kuas. Tunggu lapisan primer hingga kering sentuh, kira-kira 2 jam setelah aplikasi. Buat adukan dengan menuangkan air sebanyak 5,25 sampai 5,75 liter. Lalu masukkan MU415 dan aduk menggunakan mixer. Tuang adukan MU415, ratakan menggunakan spike roll hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Jangan lupa pakai spike shoes ya. Aplikasi MU415 dapat dilalui keesokan harinya. Sudah terjawab tuh. Tadi saya pengen tanya waktu settingnya berapa lama, ternyata 24 jam ya Mbak Senor ya? Betul. Yeah. Jadi waktu settingnya itu sendiri karena ini kita lagi ngebahas di videonya MU415, memang MU415 ini punya foot traffic kurang lebih di 12 jam. Jadi aman untuk diinjek tuh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kakaknya MU410 itu punya kelebihan foot traffic yang lebih cepat daripada MU415. Itu yang kenapa kita sebutnya MU410 fast setting self leveling. Gitu. Dia punya foot traffic kurang lebih di 6 jam, itu udah aman untuk dilalui. Jadi untuk proyek-proyek kejar tayang bisa jadi solusi ya Mbak Safi ya. Betul. Iya benar. Oke. Iya. Sama tadi apa yang jadi pertanyaan saya juga, ini kan ada primernya gitu ya. Terus juga untuk pengaplikasian self levelingnya tuh ada penambahan air ya Pak, yang tadi sudah disampaikan itu bandingnya berapa persen dan berapa persen gitu. Nah pertanyaannya kan ini perlu air yang cukup proper nggak Pak? Karena kadang-kadang mungkin Mbak Senor dan Pak Yosef juga boleh kasih masukan gitu ya, idealnya airnya itu mesti seperti apa, karena yang namanya di project kadang-kadang tukang tuh asal, bukan asal ya, maksudnya memberikan air yang ada di sekitar, dan juga di setiap kota di Indonesia, Bali, Jakarta atau yang lain itu kan kadar air pH-nya atau kadar kandungannya itu beda-beda. Idealnya gimana sih Mbak Senor, Pak Yosef, pencampuran air dan kualitas air itu mesti yang apakah harus air mineral
ini kan nggak perlu juga gitu ya Pak, gitu lebih mahal. Mereka tuh gitu ya Mas. Biasanya gimana Pak Yosef? Aqua gitu ya Mas. Saya bantu jawab ya Pak Bayu ya. Jadi sebetulnya air pencampurnya itu ya secara umum seperti kalau kita mencampur beton lah ya. Berapa TDS-nya ya, total dissolved solvent ya, atau pada terlarut yang layak diminum itu kira-kira 125 ppm ya, satu. Yang kedua pH itu sekitar 68 sampai maksimal 72 kira-kira di situ Pak. Jadi kondisi netral banget lah gitu. Memang betul ya, ada beberapa lokasi ya, khususnya yang dekat-dekat pantai itu airnya kelihatan bening-bening aja tuh ya. Tapi kalau kita ukur ya PDS kemudian pH-nya itu biasanya di luar itu tadi Pak. Nah itu tidak kita sarankan gitu ya. Air hujan sebetulnya malah bagus Pak. Air hujan, air sumur itu bagus gitu ya. Air hujan, air sumur. Sekali lagi air sumur yang agak jauh dari pantai ya, gitu. Kalau kita coba ya, misalnya maaf ya, saya pernah ngekos di daerah Jakarta Pusat, itu airnya sangat tidak bagus itu untuk pencampuran ya, gitu. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ya. Berarti air yang pH tinggi nggak boleh Mas Bayu. Nggak boleh Pak. pH 8 tuh nggak boleh. pH tinggi, pH rendah nggak boleh Bu. Tadi Pak Harus Yosef normal-normal aja ya. betul, jadi mesti yang normal-normal aja. Dan Normal tadi aja. Pak Yosef Netral, juga sempat sampaikan area yang cukup perlu diperhatikan yang area pesisir gitu ya. Pesisir Nah, itu ya. kan areanya Mbak Safi nih di Bali gitu ya. Banyak proyek-proyek yang di pesisir. Biasanya treatmentnya apa yang harus dilakukan Pak pada saat kita ingin mengaplikasikan self leveling MU 415 atau yang satu lagi gitu ya, 415 atau ya 410 gitu. Apakah tadi salah satunya harus ada tambahan layernya yang seharusnya cuma satu layer gitu ya di kondisi daerah di luar pesisir gitu ya, atau jauh dari pantai gitu, atau seperti apa biasanya Pak yang harus diterapkan? Mungkin gini Pak ya, yang pertama harus kita sadari MU 415 ini secara harga dibanding dengan semen konvensional itu lebih mahal gitu ya, katakan aja begitu. Nah, otomatis kita harus makainya harus sehemat mungkin ya. Makanya ketika kita sudah selesai membersihkan substrat, kita lakukan pengukuran berapa sih ketebalan yang akan kita capai gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah ketebalannya itu di range yang tadi 3-8 mili, berarti kita nggak butuh tambahan script lagi Pak. Tapi seandainya masih cukup signifikan ya, kemarin saya barusan dari BSD itu ya, teman-teman di sana bilang, space-nya saya Pak, itu 3-5 cm. Ini gimana terus gitu? Nah tentu saja, tidak bagus juga kalau 3-5 cm itu semuanya kita isi dengan self-leveling. Nah di situ kita butuh bantuan Pak. Ya, tadi udah dikasih contekan sama Kak Senor ya. Jadi kalau 410 tadi Pak, dia butuh substratnya itu minimal 175. Nah, itu bisa kita isi dengan script ada namanya 443. Ya, itu untuk mengisi ketebalan yang cukup signifikan Pak. Gitu. Kalau 415 berapa nilai substratnya, compressive strength substratnya itu 75 cukup Pak. Kita punya namanya 440 ya. Nah, itu untuk apa? Mengurangi ketebalan dari self leveling ini. Karena kalau semuanya kita isi self leveling itu juga nggak bagus Pak. Satu, yang paling kena itu budget mesti. Pasti budget itu. Yang kedua, secara teknis Pak, susah Pak kalau terlalu tebal. Gitu. Susah kalau terlalu tebal. Gitu. Makanya ya yang ideal itu di 3-8 gitu. Oke. Baik. Kira-kira begitu Pak. Baik. Menarik. Oke. Pak Yosef, maaf ini kan tadi sempat membahas soal harga. Mungkin bisa di-spill sedikit buat teman-teman, kira-kira perbandingan harganya MU yang self leveling berapa persen terhadap script yang konvensional? Jadi ini terkait dengan daya sebar sebetulnya Bu ya. Nah mungkin kalau kita lihat di bagian belakang dari kemasan ya, itu kan ada tampilan dari coverage di situ. Bunyinya itu kurang lebih 1,8 kilo per milimeter tebal per meter persegi gitu. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah berapa ketebalan yang kita inginkan, ya. Apakah 3, apakah 5, apakah 8, ya.
Nah, kemudian setelah itu kita kalikan dengan luas ruangan yang akan kita kerjakan, ya. Jadi contoh katakanlah ya 5 mili yang akan kita inginkan, ketebalan rata-rata setelah kita ukur 5 mili, habis itu total ruangan 100 meter persegi. Kita kalikan aja semuanya itu dulu, Bu. Ya. 1,8 kali 5 mili kali dengan 100 meter, ketemu sekian ratus kilogram. Kita bagi 25, karena satu sak itu 25 kilo. Akan ketemu sekian sak. Nah, nanti kita bandingkan. Kalau kita pakai konvensional, itu harga totalnya berapa? Yang ini tadi, harga totalnya berapa? Nanti baru kita bisa lakukan perbandingan kalau pakai self-leveling dibanding dengan yang konvensional tadi. Karena kalau sak lawan sak, Bu, itu kurang apple to apple perbandingannya. Kira-kira begitu ya. Sesuai sama kebutuhan ya berarti ya. Iya, betul. Ini bisa kita terukur betul-betul, Bu, kalau ini. Terukur. Nah, gitu. Oke, saya agak cukup sih Mas Bayu. Kita lanjutkan kembali. Ini masih ada hal-hal yang seru-seru lagi dari Mbak Senor. Silakan Mbak Senor. Oh, itu sebenarnya udah di-spill sama Pak Yosef. Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin nih 2 produk nih. Jadi ada MU410, kemudian ada MU415. Nah, sebenarnya 2 produk ini tuh peruntukannya untuk yang mana? Untuk project tipe apa? Kemudian yang mana juga untuk project tipe apa juga. Nah, ini berkaitan dari spesifikasi si produknya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin MU410 Fast Setting Self-Leveling Floor, itu dia punya, jadi namanya kalau misalnya kita ngomongin flooring, pasti ada requirement untuk substrate sendiri. Jadi requirement substrate untuk MU410 ini adalah minimal di K175. Jadi mutu beton substrate yang diaplikasikan oleh MU410 itu ada di range K175. Nah, K175 ini kalau misalnya kita mau translate kan ke solusi dari mortar utama, itu setara dengan produk kita yang kita sebut dengan MU443. Gitu. Nah, kemudian MU410 ini juga punya keunggulan dari sisi foot traffic-nya. Jadi foot traffic dari MU410 ini bisa dicapai dengan hanya menunggu si produknya itu 6 jam dari aplikasi selesai dilakukan. Jadi aman untuk diinjek setelah 6 jam. Gitu. Jadi nggak akan nggak akan ada potensi untuk masih lembek atau masih lembut si dari self-levelingnya itu tidak gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting sebenarnya untuk dari sisi finishing. Sebenarnya dia paling bisa ditutup itu setelah berapa lama sih gitu. Jadi MU410 ini ready to cover, kita sebutnya dengan ready to cover itu setelah 12 jam aplikasi. Jadi ini sama dengan hari ini aplikasi, kemudian misalnya kayak pagi ini aplikasi, kemudian nanti sore kalau mau lanjut gitu. Kalau dikejar tayang banget nih sore mau lanjut itu udah bisa dilakukan finishing si produk berikutnya gitu. Nah, kemudian ini juga si K110 juga punya fitur yaitu compressive strength-nya adalah 25 MPa. Jadi setara dengan K300. Jadi secara kekuatan dia cukup kuat gitu, hampir setara dengan mutu beton K300. Nah, kemudian ada juga nih adiknya yaitu MU415 Self-Leveling Floor. Jadi MU415 ini sebenarnya dicanangkan untuk dia ini muncul setelah MU410 muncul. Jadi beneran adiknya si MU410. Nah, kenapa sih MU415 ini muncul? Karena setelah kita assess tipe-tipe project yang ada di Indonesia itu secara mutu beton nggak semuanya nyampe di K175. Jadi ada juga tipe-tipe project yang mungkin mutu beton itu hanya requirement-nya sampai di K75. Nah, sementara kan MU415 ini punya keterbatasan di mana substratnya itu minimum wajib di K175. Maka hadirlah MU415 untuk menjadi solusi dari si tipe-tipe project yang lebih luas gitu. Jadi secara substrat dia hanya membutuhkan mutu minimal di K75, di mana kalau misalnya kita translate ini ke solusinya mortar utama itu setara dengan produk kita yang kita sebut dengan MU440. Nah, namun foot traffic-nya sendiri untuk MU415 ini sedikit lebih lama daripada si kakaknya, yaitu kurang lebih di 12 jam. Jadi mungkin misalnya kayak hari ini diaplikasikan, pagi diaplikasikan baru bisa dilewatin setelah sore, mungkin sore ke malam. Baru bisa diaplikasikan lagi. Baru bisa diinjek gitu, aman untuk diinjek. Sementara untuk ready to cover-nya itu ada di minimal 24 jam. Jadi 1 hari setelah aplikasi dilakukan. Nah, secara compressive strength juga di si MU415 ini punya compressive strength di kurang lebih 15 MPa. Jadi balik lagi semuanya sesuai dengan kebutuhan ya Mbak Senor ya? Betul, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kayak project-nya, waduh saya dikejar ini nih deadline gitu. Jadi harus bisa selesai handover dalam 2 hari gitu. Maka mungkin solusi yang paling tepat
sebelum finishing layernya bisa memilih ke MU410. Sementara kalau misalnya kayak dari sisi project kayaknya masih ada waktu nih, dan dari sisi substrat juga ternyata lebih masuknya di K75 gitu, maka bisa beralih ke adiknya MU410 yaitu MU415. Oke. Nah, ini pertanyaan simpel saya aja nih Mbak Senor. Ini kan pasal 410 sama 415 ini kan beda packaging ya. Ini Betul. karena hanya membedakan tipenya seriesnya yang MU410 itu lebih coklat dan 415 ada background kuningnya. Hanya sebatas itu atau pertanyaan saya arahnya sebetulnya apakah ini memang untuk dibedakan di market project aja atau retail misalnya ada homeowner gitu ya, bila tertarik wah mau renov nih misalnya, packagingnya akan sama seperti ini atau gimana Mbak Senor? Oke, jadi yang pertama memang terkait dari si channelnya sendiri. Memang MU410 ini paling banyak kita supply untuk project-project besar, Mas Bayu, gitu. Jadi sebenarnya karena memang kebutuhannya langsung ke project, maka kita pakainya packaging yang kita sebutnya sebenarnya ini general packaging gitu. Nah, tapi apakah sebenarnya teman-teman homeowner masih bisa mengakses MU410? Masih bisa untuk diakses MU410 karena MU410 ini juga di-serve di level modern trade, jadi seperti Mitra 10, dia ada juga di toko-toko bangunan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dari Bapak Ibu yang, saya kayaknya butuhnya di MU410 nih, mungkin bisa langsung hubungi kita untuk nanti kita akan sambungkan ke mencarikan toko-toko yang terdekat si Bapak Ibu untuk bisa diakses MU410-nya. Sementara 415 ini, kenapa dia punya packaging yang lebih berwarna? Karena memang kita menyasarnya emang lebih banyak di channel retail juga untuk MU415 gitu. Karena memang secara range coveran project MU415 ini lebih luas karena punya kebutuhan atau mutu substrat yang lebih rendah juga, yang mungkin masih lebih banyak ya tipe varian projectnya di terutama Indonesia juga. Oke, baik. Oke. Ya, kita lanjutkan. Thank you loh Mas Bayu, udah notice. karena yang satu 415 cukup eye catching gitu ya Mbak. Iya, eye catching ya. Kuning, biru. Bener. Tapi jawabannya bener tadi. Tebak-tebakan Mas Bayu tadi bener. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan Mbak Senor. Oke. Nah, ini mungkin project reference yang kita kumpulkan. Kurang lebih ini beberapa project reference yang udah selesai lah kita supply dari sisi self-levelingnya. Jadi ada Dava Park BSD, kemudian ada Mercure Alam Sutra. Jadi ini kemudian ada Clubhouse Hira BSD, ada Mercure Harmony. Mercure ini yang projectnya renovasi. Jadi mereka butuh untuk memperbarui ambience ruangannya. Tapi di satu sisi juga ternyata setelah mereka lakukan assessment, si substratnya itu juga tidak bisa langsung diaplikasikan si resilient floor-nya. Jadi mereka pakai SPC, tapi ternyata substratnya cukup bergelombang sehingga butuh self-leveling gitu. Tapi di satu sisi ternyata gelombangnya cukup ekstrim, maka mereka juga akhirnya menggunakan MU830 untuk menambal gelombang-gelombang yang cukup ekstrim. Jadi sehingga konsumsi si self-levelingnya juga nggak naik. Masih ketaker gitu. Nah, kemudian kita juga punya, kita juga sempat supply di RSCM Kiara, kemudian ada Win Padel Sumarekon Tangerang. Ini juga ada salah satu project pedal, jadi Banana Pedal juga sebenarnya list project pedal masih cukup berjalan di kita. Kemudian ada juga di RS Pusat Otak Nasional. Gitu. Iya. Berarti ini yang saya tanyain tadi Mas Bayu. Langsung terjawab tuh Mbak Safi. Langsung terjawab. Iya. Memang lagi langsung banyak muncul gambarnya, langsung ada buktinya. Benar. Ya, memang lumayan sih di Bali. Ya kau lah ya Mbak Senor ya, kan di Bali lagi lumayan gencar sama olahraga. Sekarang mulai tenis juga di sini sama pickleball. Ya kita ada beberapa proyek juga yang sepertinya akan membutuhkan ini. Nanti siap-siap aja kalau saya hubungin ya Mbak Senor ya. Boleh banget. Tektokan langsung nggak apa-apa. Nanti kita coba bantu. Oke, siap. Atau bisa barengin sama tim kita yang ada di Bali juga. Oke, siap. Oke. Nah, ini mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngulik lebih dalam terkait Sanggobang Indonesia ataupun beberapa brand yang barengan sama Sanggobang Indonesia selain daripada motor utama,
ini kita bisa langsung reach out ke sosial media kita. Jadi kita ada hadir di LinkedIn, kita hadir di Instagram juga, kita hadir di TikTok juga dan YouTube. Jadi teman-teman bebas kalau misalnya mau mengulik lebih dalam dari sisi Sanggobang Indonesia bisa langsung ke sosial media kita. Nah, tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan yang butuh untuk dikonsultasikan, kita juga punya call center. Nanti dari call center akan dibantu untuk dihubungkan ke orang yang tepat menjawab kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Oke, ini silahkan di screen capture Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi misalnya ada kebutuhan apapun, silahkan masuk ke sosial media dari kita ngomongnya Sanggobang Group ini dan nanti bisa diarahkan ke masing-masing brand-brandnya atau langsung bisa menghubungi hotline kontak yang ada di monitor. Seperti itu ya, Mbak Senarita ya. Ya, langsung follow juga boleh Bapak Ibu. Oke. Biar terupdate terus nih. Iya. Terutama Sanggobang punya apa lagi sih gitu ya, saking banyaknya gitu. Oke. Baik, kita kembalikan lagi ke Mbak Senarita. Silakan Mbak Senar. Oke, kurang lebih sih sebenarnya itu paparan kita. Semoga sebenarnya ini menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan yang ditemuin oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau misalnya memang ada hal yang lebih detail untuk perlu ditanyakan, boleh langsung reach out ke kita, boleh langsung reach out ke saya juga, ataupun ada di sini Pak Yosef, ataupun memang kalau misalnya masih general pertanyaan, jangan ragu juga untuk menghubungin kita melalui sosial media ataupun hotline-nya kita juga. Gitu. Nah, kalau misalnya memang masih ada yang didiskusikan, boleh banget loh ini. Siapa tahu masih ada yang masih nyangkut nih kayaknya. Mungkin Mbak Safi masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke segmen selanjutnya karena lumayan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Silakan Mbak Safi. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja sih Mbak Senor. Kalau misalnya saya mau mencari kontaknya MU itu, apakah memang harus kontaknya langsung ke nomornya itu atau di daerah-daerah itu sudah ada masing-masing distributor atau kantor cabangnya MU ya? Mungkin teman-teman yang lainnya kan ada yang di luar daerah ya, yang di pulau lainnya Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oh oke. Sebenarnya paling gampang itu ada di hotline-nya kita Mbak Safi, karena memang hotline kita selalu aktif untuk menjawab pertanyaan dari customer. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan cepat bisa langsung hubungin saya ataupun teman-teman yang ada di sini juga yang dari Sanggobang. Bentar, coba saya kasih kontaknya juga ya di sini. Oke, jadi betul seperti yang Mbak Safi sampaikan, karena memang teman-teman yang hadir tidak hanya area Jakarta dan Bali ya, ada beberapa kota besar lain gitu ya. Mungkin nanti Mbak Senor juga bisa share kontak-kontak yang bisa di-share. Atau mungkin nanti bisa melalui katalog pro, nanti kita bisa bantu untuk mengkoordinasikan ke tim dari Mortar Utama, seperti itu. Ada lagi Mbak Safi yang mau ingin tanyakan? Kayaknya dari saya udah cukup sih. Terima kasih ya Mbak Senor ya. Thank you Mbak Safi. Semoga paparan tadi cukup menjawab untuk teman-teman semua yang ada di sini. Baik, Mbak Safi, jangan kemana-mana dulu. Saya akan masuk ke segmen selanjutnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sama Mbak Senor dan juga Pak Yosef nih. Oke, baik, kita langsung masuk ke dalam segmen membacakan pertanyaan di kolom chat. Saya akan langsung bacakan. Pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Ediswan. Sebetulnya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang terjawab di sesi paparan Mbak Senor dan penjelasan Pak Yosef. Cuman mungkin nanti boleh diperjelas sedikit lagi ya, Pak Yosef dan Mbak Senor. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ediswan. Untuk MU Self-Leveling Solution ini, apakah ada syarat aplikasi di atas beton? Apakah beton harus dalam kondisi baru? Beton harus dalam kondisi apa? Baru boleh diaplikasikan atau bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun. Nah, tadi sempat jadi pertanyaan saya tuh Pak Yosef ya. Kondisinya tuh harus seperti apa? Mungkin boleh di recap sedikit lagi Pak Yosef. Ya. Baik, makasih Pak Bayu dan Pak Ediswan ya. Jadi kalau beton ya, paling bagus, paling ideal Pak ya, itu kondisi udah 28 hari lebih ya. 28 hari. Kenapa ya? Karena dalam kondisi 28 hari, satu, dia sudah tidak deformasi, sudah tidak mengalami perubahan bentuk, udah tidak susut dan sebagainya, udah berhenti bergerak, gitu ya. Kemudian dalam kondisi juga dia sudah cukup kering, biasanya dia sudah mencapai 5% MC, kelembapan permukaan, jadi sudah sangat ideal gitu.
Kalau masih kurang dari itu, nah ini kita khawatirnya dia masih mengalami deformasi Pak, masih ada berubah bentuk dan sebagainya. Kalau kita paksa aplikasi dalam kondisi demikian, khawatirnya performanya nanti nggak maksimal Pak, gitu ya. Jadi sebaiknya, apalagi kan kita bekerjanya di lantai Pak, yang beton lantai. Biasanya beton lantai itu agak beda dengan misalnya kolom ya. Beton lantai biasanya rata-rata kita bekerja di atasnya setelah 28 hari. Ya, jadi tinggal ngikut aja sebetulnya, gitu. Nah, dan satu lagi biasanya sih pekerjaan lantai ini Pak itu setelah dinding selesai, plafon selesai, gitu. Jadi dia agak di belakang sebetulnya. Oke. Betul ya Pak ya? Jarang orang mengerjakan lantai baru plafon, karena apa? Lantai akan rusak lagi nanti, gitu ya. Jadi tunggu aja dinding selesai, plafon selesai, baru terakhir lantai. Artinya sebetulnya dalam kondisi demikian, slab beton lantai itu sudah sangat matang. Dalam kondisi itu kita udah bisa masuk. Kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Yosef. Ya. Apakah produk Edu Self Leveling Solution ini dapat terikat dengan semua beton mutu tinggi K225 up atau hanya beton mutu tertentu saja, Pak? Ya, sebetulnya tadi yang disebutkan oleh Kak Senor ya di dalam presentasi itu sebetulnya angka minimalnya Pak. Artinya kalau lebih tinggi dari itu lebih bagus. Satu saja yang perlu kita pastikan adalah usianya tadi ya udah tercapai. Yang kedua, jangan lupa selalu menggunakan L410 tadi ya. Di pasaran itu banyak liquid Pak ya, ada bonding agent dan sebagainya. Jangan pakai itu Pak. Kenapa? Bonding agent itu rata-rata opening time-nya itu kurang dari 15 menit. Artinya ketika kita aplikasi, dia kering itu sifat adhesinya sudah hilang. Karena apa? Dia akan jadi film. Nah, beda dengan yang L410 ini, itu kita bisa aplikasi setelah 2 jam. Artinya dalam 2 jam itu adhesinya itu masih bekerja dia Pak. Nah, itu yang akan membuat dia melekat dengan aplikasi self-levelingnya nanti. Gitu ya. Jadi kadang-kadang maaf ya teman-teman kita di lapangan kadang-kadang apa yang ada itu yang dipakai gitu Pak ya. Nah, ini kalau bisa belinya itu paket gitu. Paket. Gitu Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari spesifikasi di katalog Pro ada 2 jenis kemasan. Nah ini tadi mirip pertanyaan saya yang terakhir nih. ada 2 jenis kemasan, sak dan jerigen. Untuk sak 25 kg dan jerigen 5 liter. Harga presisnya masing-masing berapa? Dan harga per meter perseginya jadi berapa? Nah ini mungkin nanti mungkin tadi logo yang terakhir di slide itu ditambahin logo katalog Pro kali ya, Mas Marita ya. Karena ini kebanyakan pada carinya di katalog Pro. Oke, silakan Mbak Senor atau Pak Yosef. Senor. Perbedaannya gimana tuh, Mbak Senor? Oke, Pak Ediswan, ini kalau boleh tahu Pak Ediswan di daerah mana ya? Pak Ediswan ini beliau dari Mas Group, beliau dari developer. Oh oke. Bapak nanti kita boleh reach out langsung ke Bapak kah untuk price listnya sebenarnya kalau misalnya dari saya tuh belum memegang harga tapi kurang lebih nanti coba saya sampaikan ya Pak. Oke, nah langsung dijawab tuh Bu Senor, katanya boleh Bu. Nanti mungkin setelah sesi ini nanti Mbak Senorita bisa mampir ke Mas Group ketemu Pak Ediswan. Boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Pak Ediswan. Produk MU 410 fast setting self leveling floor foot traffic 6 jam, ready to cover 12 jam dan compressive strength 25 MPa. Produk MU 415 self leveling floor foot traffic 12 jam, ready to cover 24 jam dan compressive strength 15 MPa. Bagaimana dengan produk MU L410 primer self leveling floor? Berapa jam foot traffic-nya ready to cover dan compressive strength-nya. Nah ini LP 10-nya Mbak. Tadi sudah terpaparkan juga ya Mbak ya? Sebetulnya ya. Iya, mungkin boleh diulas sedikit? Ya, jadi sekali lagi Pak ya, liquid ini bukan bukan produk atau aplikasi yang berdiri sendiri ya. Artinya dia sequence-nya itu langsung dilanjutkan dengan aplikasi self leveling formnya. Jadi liquid ini ya setelah kita aplikasi 2 jam kemudian kita aplikasi self levelingnya Pak ya itu. Kemudian berapa compressive strength-nya? Ini liquid Pak ya, lapisannya sangat tipis ya. Semua benda sebetulnya ada compressive strength-nya, tapi ini tidak signifikan di sini kalau liquid ini. Compressive strength-nya nggak signifikan. Yang signifikan adalah adhesion strength-nya gitu. Karena fungsinya adalah menjadi lem, menjadi pengikat antara substrat
dengan self-leveling yang nanti akan datang di atasnya. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kalau kita bicara liquid, kita nggak bicara kompresinya, tetapi adesinya. Itu Pak. Oke. Baik, seperti itu Pak Ediswan untuk Ya. jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab dan mudah-mudahan setelah ini bisa dilanjutkan untuk bisa setting bertemu. Terima kasih sekali lagi Pak Ediswan. Jadi di sini Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian spesifikasi material-material atau vendor-vendor material brand yang ada di Indonesia gitu. Dan kita sudah mengklasifikasikan menjadi 3 pekerjaan konstruksi. Jadi ada vendor-vendor brand material arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan di sini dengan menggunakan Katalog Pro, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin nggak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar Katalog Pro brosur yang ada di library misalnya atau keluar masuk di berbagai macam platform digital gitu ya. Dengan masuk ke Katalog Pro, kita akan bisa tahu. Contoh misalnya kita masuk di kategori pekerjaan sipil gitu ya. Nah, di sini akan terkumpul sub-kategori yang sudah kita bisa ketahui. Misalnya kita ingin masuk ke kategori semen mortar gitu ya. Nah, di subkategori semen mortar ini akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang kita bisa mengetahui varian produk-produknya sampai dengan spesifikasinya. Contoh misalnya kita masuk di kategori brand mortar utama gitu. Nah, pada saat kita klik, kita akan masuk ke halaman brand page dari Mortar Utama. Nah, ini adalah halaman Mortar Utama di Katalog Pro. Jadi, kalau teman-teman Bapak Ibu lihat, di setiap halaman vendor brand material building dari Katalog Pro itu sudah kita standarisasi, jadi tampilnya sama semua. Di sini kita akan bisa mengetahui kontak dari Mortar Utama, terus juga kantornya, pabriknya, dan yang terpenting adalah varian dari produknya gitu. Pada saat kita klik produk dari Mortar Utama, di sini kita akan bisa tahu varian-varian produk-produk dari Mortar Utama. Dan yang menarik lagi, saat ini Katalog pun juga sudah mempunyai satu sistem trading atau jual beli gitu ya. Karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro yang tidak hanya bisa menyediakan informasi spesifikasi material, tapi juga sampai dengan mendapatkan materialnya. Akhirnya kita membuat satu feature jual beli gitu ya. Tapi ini memang untuk kebutuhan market project gitu. Jadi ini adalah beberapa produk-produk yang sudah disubmit oleh vendor-vendor material dan ini kita dapatkan langsung oleh prinsipalnya. Kami memberikan feature promo yang jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung memilih dan mendapatkan secara langsung produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang cukup menarik dari setiap vendor-vendor material yang sudah memanfaatkan Katalog Pro sebagai tempat untuk menjualnya gitu. Untuk feature promo ini masih dalam ruang lingkup Jadetabek gitu ya, karena ini juga harga-harga di sini sudah termasuk ongkir kirim. Tapi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang di luar kawasan Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi bisa memanfaatkan fitur RFQ. Jadi fitur RFQ ini bagi teman-teman yang mungkin di luar dari area tersebut atau juga membutuhkan varian di luar dari produk-produk yang sudah ada di fitur promo, di sini bisa memanfaatkan feature RFQ. Di sini teman-teman tinggal memasukkan saja nama dan alamat dan beberapa kolom-kolom yang perlu diisi sampai dengan misalnya brand atau material yang dibutuhkan, misalnya Mortar Utama gitu. Jadi bisa diklik Mortar Utamanya, sebutkan nama produknya dan dituliskan deskripsinya sampai dengan jumlahnya gitu, dan tinggal diklik send RFQ. Jadi nanti kami akan coba menghubungi dan berkoordinasi dengan tim dari Mortar Utama untuk memenuhi kebutuhan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi di sini kami juga fasilitasi kalau misalnya masih ada Bapak Ibu dan teman-teman yang kesulitan untuk memanfaatkan fitur ini, kita bisa memanfaatkan fitur WhatsApp. Jadi pada saat kita klik logo WhatsApp ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian langsung bisa berhubungan dengan tim Katalog Pro untuk bisa menanyakan apapun tentang varian dari produk-produk atau vendor material yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti itu fitur e-commerce kami, jadi silahkan dimanfaatkan. Jadi sekali lagi Katalog Pro sekarang tidak hanya bisa menyediakan informasi tentang spesifikasi material, tapi sampai dengan menyediakan atau memenuhi kebutuhan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mengenai material building untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan. GoPro Katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir di sesi Product of the Week bersama MU hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi solusi bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.